Berawal dari kata menjadi untayan cinta, merangkai cita-cita bersama PBSI, FKIP, UMS. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berdiri untuk berprestasi, lahirkan putra-putri negeri yang unggul, profesional, dan islami. PBSI siap santun inovatif, amanah profesional. PBSI siap menjaga muruah bahasa Indonesia. Hadium made this one. Hadium made this one.
Hadium made this one. Hadium made this one. Hadium made this one. Baik, bahasa itu sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, misalnya menggunakan tanda, kata, ataupun gerakan. Terus peran generasi muda itu apa sih? Peran generasi muda dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, sangatlah penting karena hanya kita, generasi muda, yang harus peduli dengan nasib bahasa kita. Bahasa Indonesia ini sebagai identitas bangsa Indonesia dan juga sebagai bahasa ibu, bahasa nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah.
Apa alasannya? Karena bahasa Indonesia semakin kesini itu semakin tergerus oleh westernisasi atau budaya barat. Cenderung generasi milenial memakai bahasa asing agar terlihat gaul, padahal kalau kita memakai bahasa Indonesia juga terlihat gaul dan bahkan terlihat sopan karena memakai bahasa Indonesia yang baik, juga menggunakan kata yang baku. Komunikasi itu semakin berkembang, kita boleh memakai bahasa asing, tapi tidak boleh melupakan bahasa ibu kita. Apa sih peran anak muda dalam melaksanakan fungsi bahasa Indonesia? Oke, satu itu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai harga diri, dan juga martabat bangsa. Dan juga termasuk falsafah hidup yang menempatkan bahasa Indonesia sama kedudukannya dengan bahasa lainnya. Yang kedua, menempatkan bahasa Indonesia sebagai ciri khas yang membedakan diri dengan bangsa lain. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Keempat, sebagai sarana penghubung antar daerah. Kita sebagai warga Indonesia yang baik tentu akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak ikut dengan budaya westernisasi yang semakin mengerus bahasa kita. Lobby yaitu kegiatan berkomunikasi untuk mempengaruhi seseorang dalam suatu organisasi politik maupun parlemen. Dalam teknik lobby itu terdapat satu maksud, terus tujuan, dan penjelasan singkat tentang produk yang ditawarkan. Terus langkah-langkah lobby yaitu pahami prinsip lobby kita, kenali sasaran lobby kita, terus bangun kepercayaan lobby kita, berikan gambaran manfaat, terus persiapan fasilitas, dan selanjutnya itu strategi lobby, analisis kondisi saat ini, tentukan partner melobby ya, identifikasi kelompok kecil, kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan, terus tetapkan tujuan bisnis, tujuan kamu melakukan lobby ini, analisis masalah, menganalisis masalah yang ada di lingkungan, perhitungan media, kembangkan kasus, menjaga fleksibilitas. Tujuan lobby yang utama yaitu agar sasaran yang di lobby mau melakukan suatu hal sesuai dari si pelobby. Jenis-jenis lobby yaitu teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi instruksi, dan teknik komunikasi manusiawi. Tips dalam melobby yaitu 1. Ikuti semua perkembangan. 2. Keep kontak dengan partner lobby. Terus yang ketiga, dengarkan secara efektif partner lobby. 4. Bimbing dan tuntun partner lobby. Dan yang kelima, bangun citra positif partner lobby dan pelobby. Fungsi lobby yaitu 1. Melindungi kepentingan organisasi. 2. Membangun koalisi antar organisasi. 3. Wujudkan rasa toleransi. Dan 4. Keburukan informasi. Hadium made this one.